Tuhan menolong kita untuk dapat mendengar firman Tuhan dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, kami hidup tiap-tiap hari dan mengenal, mengetahui, bahkan mengalami berbagai macam perubahan. Bahkan diri kami sendiri juga seringkali berubah berdasarkan berbagai macam pertimbangan. Ketika kasih kami diuji oleh Tuhan melalui berbagai macam perubahan itu, seringkali kami takut dan kami memberi diri kami dikuasai oleh perubahan-perubahan yang sementara. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami seringkali bimbang dan ragu-ragu untuk melanjutkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Seringkali kami juga ragu-ragu mempercayakan kehidupan kami kepadamu ya Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalaupun saat ini Tuhan kami datang dalam ibadah kami, dalam rumah Tuhan ini, kami juga membawa seluruh pergumulan hidup kami. Segala macam yang berubah dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami pertaruhkan di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Di bawah kasih Tuhan yang tidak pernah berubah, supaya kami boleh kuat melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami boleh datang dan memohon, bersabdalah kepada kami melalui firman Tuhan yang hidup dan yang juga tidak berubah, supaya kami ditolong dan diarahkan untuk melanjutkan kehidupan kami dalam minggu ini di tengah-tengah segala macam perubahan. Karena kami tahu bahwa Engkau Kristus yang tidak pernah berubah, juga dalam kasih setia-Mu terhadap kami, bersama-sama maupun sebagai pribadi, lepas pribadi. Dan itulah ya Tuhan keyakinan kami. Karena itu anugerahkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan Roh Kudus-Mu itu mengerjakan di dalam diri kami hikmat, agar kami boleh mendengar dengan benar dan percaya dengan sungguh-sungguh akan kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengarkan dan renungkan dalam kebaktian hari ini. Kiranya kami boleh betul-betul berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu, sehingga kebaktian kami ini tidak hanya merupakan sesuatu yang kebetulan terjadi, tetapi yang benar-benar terjadi dalam perjumpaan dengan Tuhan. Tolong juga Tuhan hamba-Mu yang Engkau persiapkan untuk melayani pelayanan firman Tuhan ini, supaya segala yang boleh dikatakan Tuhan adalah sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan pada hari ini di mana-mana tempat, khususnya juga melalui gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami, agar dunia masih tetap boleh mendengarkan kabar sukacita yang tidak pernah berubah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa. Amin. Kolose 1 ayat 15 sampai 20. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan Yesus Kristus yang kekasih, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Hari Minggu berarti hari Tuhan. Memang benar, tiap-tiap hari adalah hari Tuhan. Tapi hari Tuhan merupakan hari yang khusus. Tuhan sediakan dan adakan untuk kita boleh bertemu dan berbakti kepada Dia. Oleh karena itu, pada hari ini kita benar-benar mau bertemu dengan Tuhan melalui seluruh ibadah kita, dan khususnya melalui pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki hari Minggu terakhir dari tahun pelayanan gereja 2012-2013. Lalu minggu depan kita tiba pada minggu terakhir. Pada minggu tanggal 1 Desember yang merupakan hari Minggu yang pertama dalam masa raya Advent dan juga masa raya Natal yang akan kita masuki. Pertanyaannya, saudara-saudara, ketika Advent kita alami dan Natal kembali menjelang, bagaimana kita harus mempersiapkan diri dengan benar dan dengan baik, supaya masa raya Advent dan masa raya Natal tidak lewat begitu saja tanpa makna dan pesan yang berarti bagi kehidupan kita. Apa makna spiritual? Apa pesan rohani yang kuat dan yang perlu bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Untuk itulah tema khotbah pada hari ini mengatakan sebuah pengakuan yang luar biasa penting. Yesus Kristus adalah Raja sejati. Yesus Kristus adalah Raja sejati. Ini suatu pernyataan iman
suatu deklarasi rohani yang mau kita katakan, yang mau kita tegaskan dan tegakkan di dalam dan di tengah-tengah persoalan dan pergumulan hidup kita. Seperti apapun keadaan hidup saudara dan saya pada masa akhir tahun 2013 ini, kita tetap hidup di dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Raja sejati. Apa maksudnya? Raja sejati. Raja sejati berarti raja yang benar, yang sungguh-sungguh, raja yang satu dan yang satu-satunya, raja yang sempurna adanya. Raja sejati berarti tidak ada yang lain, tidak ada bandingannya dan tidak ada tandingannya. Karena itu, marilah kita renungkan tema ini di tengah-tengah dan melalui pembacaan firman Tuhan dari Kolose pasal 1 pada ayat yang ke-15 sampai 20. Bapak Ibu sekalian yang kekasih, bacaan kita diberi judul di dalam Alkitab, keutamaan Kristus. Yesus Kristus adalah Raja yang sejati, yang terutama. Dan ini disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yang pada waktu itu berhadapan dengan suatu ajaran atau pengajaran yang menyesatkan. Ajaran filsafat ketimuran, ajaran gnostik yang lebih mengutamakan pikiran daripada iman, yang lebih mengutamakan ilmu daripada percaya. Kebenaran ilmu lebih daripada kebenaran Alkitab. Oleh karena itu, Rasul Paulus merasa perlu untuk mengingatkan jemaat di Kolose bahwa Yesus Kristus adalah Raja yang sejati. Keutamaan Kristus itu dinyatakan Paulus dalam bacaan kita melalui beberapa hal. Paulus menunjukkan kesejatian Yesus sebagai Raja yang sejati. Pertama-tama kita baca dalam bacaan kita tadi, Ia adalah Raja di sorga dan di bumi. Kedua, bisa dikatakan Paulus bahwa Dia adalah Raja di seluruh ciptaan dan atas seluruh ciptaan dunia ini. Paulus juga mengingatkan bahwa Raja sejati itu adalah Raja damai yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Bahkan juga dalam bacaan kita Paulus mengingatkan bahwa Raja yang sejati itu adalah Raja dan Kepala Gereja. Saudara-saudara, Raja yang sejati itu menurut Rasul Paulus memerintah di dalam kehidupan umat manusia sebagai pribadi-pribadi maupun juga sebagai kelompok, sebagai persekutuan. Katakanlah Raja di tengah-tengah kehidupan pribadi kita sebagai warga jemaat, warga Jemaat GKI Kebayoran Baru.
tapi juga Dia adalah Raja dalam dan di tengah-tengah persekutuan kita sebagai jemaat Tuhan. Inilah hal yang perlu dan yang menarik untuk kita dengarkan dan segarkan sekali lagi, bahwa kehidupan kita ada di dalam kuasa Raja yang sejati itu. Saudara-saudara, ada banyak perkara yang orang zaman sekarang diutamakan. Artinya yang menjadi utama, yang menjadi lebih, yang menjadi paling penting dalam kehidupan ini. Dan itu yang dicari orang. Itu yang berubah. Tidak selalu sama. Oleh karena itu Paulus mau mengingatkan kita kepada Raja yang sejati yang tidak pernah berubah itu. Saudara-saudara, kalau kita mempersiapkan diri dengan baik dan yang benar, menurut kehendak Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan itu dalam pembacaan kita tadi pada ayat yang ke-23. Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman dan tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh dunia, di bawah langit dan di bawah langit. Dan aku ini Paulus sebagai pelayannya. Ada hal-hal yang menarik di sini yang dikatakan Rasul Paulus, saudara-saudara. Untuk kita boleh mempersiapkan masa raya Natal kita maupun juga masa raya Advent. Tidak bosan-bosannya Rasul Paulus menasehati jemaat Tuhan supaya jemaat bertekun di dalam iman. Di tengah-tengah kenyataan yang seperti apapun, Rasul Paulus mengingatkan betapa pentingnya menjadi orang yang beriman. Karena di dalam iman itulah kita mengenal Raja yang sejati. Kita boleh datang dan memohon pertolongan dari Raja yang sejati itu. Saudara-saudara, ada berbagai macam definisi tentang apa yang disebut Alkitab, apa yang disebut iman. Alkitab juga mempunyai definisi sendiri. Apa yang disebut iman, yang dalam bahasa sehari-hari seringkali kita samakan dengan keyakinan atau percaya. Tapi sebenarnya saudara-saudara, bertekun di dalam iman itu melampaui dari apa yang kita percaya. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini: iman adalah melihat segala sesuatu dengan terang hati, melihat segala sesuatu dari mata hati kita, dengan mata hati kita.
Jadi bukan dengan mata jasmani tetapi dengan mata hati. Kita perlu melihat segala sesuatu dengan mata hati kita. Ketika segala sesuatu yang dilihat dengan mata jasmani kita, yang kita lihat dengan mata jasmani kita adalah kegelapan. Ungkapan itu mau mengatakan tidak cukup melihat kehidupan ini hanya dengan mata jasmani kita. Oleh karena itu, baiklah kita belajar melihat kehidupan ini dengan mata hati kita. Walaupun apa yang kita lihat dengan mata kepala kita, dengan mata jasmani kita, yang kita lihat adalah kegelapan. Saudara-saudara, itu ungkapan yang tentunya menantang kita untuk bertekun di dalam iman. Saya percaya tiap-tiap kita mempunyai pengalaman pribadi. Bagaimana kita menyatakan kehidupan yang teguh di dalam iman percaya kita. Memang dalam kenyataannya seringkali kita kurang teguh di dalam iman percaya kita. Seringkali kita ragu-ragu, seringkali kita bimbang. Seringkali kita takut dan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Karena itu Rasul Paulus juga mengatakan supaya kita tetap teguh dan tidak bergoyang di dalam iman itu. Tetap teguh dan tidak bergoyang. Selanjutnya dikatakan, jangan bergeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Jangan mau bergeser. Bergeser itu berarti bergerak. Tidak lagi pada tempat di mana kita berdiri, di dalam dan di atas keyakinan kita. Paulus mengatakan, Anda mau bergeser kemanapun, goncangan kehidupan itu tetap akan ada. Oleh karena itu, jangan bergeser. Jangan berpindah tempat. Jangan bergerak ke tempat yang lain. Ini sangat penting bagi kita di tengah-tengah arus kehidupan sekarang ini, saudara-saudara. Bahkan juga Paulus mengatakan, jangan bergeser dari pengharapan Injil, dari pengharapan di dalam firman Tuhan akan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Tetap tidak bergeser daripada kabar sukacita, daripada Injil Kristus itu yang gereja beritakan dan kabarkan, yang Paulus beritakan dan kabarkan. Dan oleh karena itu jemaat di Kolose diingatkan, jangan bergeser dan tidak bergoyang dari pengharapan Injil. Menurut Paulus, pengharapan itu hanya ada di dalam Injil Kristus, hanya ada di dalam Yesus Kristus, Raja yang sejati itu. Soalnya saudara-saudara, seringkali memang kita juga tergoda. Seringkali kita juga terbuai untuk lebih mendengarkan
pengharapan-pengharapan yang lain daripada pengharapan Injili kita di dalam Kristus Yesus. Dan Paulus secara khusus menunjukkan bahwa untuk itulah, untuk pengharapan di dalam Injil Kristus kepada Raja yang sejati itu, Paulus mengatakan, aku telah menjadi pelayannya, menjadi pelayan Yesus Kristus, menjadi pelayan Injil yang membawa orang kepada pengharapan yang benar. Saudara-saudara, apapun keadaan kita pada saat ini, pesan firman Tuhan ini saya yakin menjadi kebutuhan kita yang penting dan yang terutama. Kita mudah bergeser dan bergoyah oleh karena pergumulan-pergumulan kehidupan kita yang makin lama makin terasa berat. Oleh karena itu, mari kita mempersiapkan diri pada masa raya Advent dan Natal ini. Saudara-saudara, dalam pengalaman kita diajak untuk datang kepada Raja yang sejati itu. Dalam nyanyian rohani ada lagu Natal yang terkenal sampai sekarang yang tentu saudara dan saya masih ingat. Hai mari berhimpun. Masih ingat saudara-saudara? Berhimpun untuk kemana? Berhimpun untuk turut semua ke Bethlehem. Itu yang diharapkan dari saudara dan saya. Turut semua ke Bethlehem berarti lagu nyanyian rohani itu mengatakan untuk memandang dia Raja yang bakal, untuk memandang dia Raja yang sejati, yang lahir di kandang binatang. Tidak cukup datang untuk memandang, tapi lagu itu juga mengingatkan sembah dan puji dia yang Raja. Saudara-saudara, inilah pesan ketika kita mempersiapkan diri memasuki masa raya Advent pada minggu yang akan datang. Kita mempercayakan diri dengan memandang kepada Kristus, Raja yang sejati itu. Dan kita memandang dia untuk datang sujud dan menyembah dia. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk kita diberikan segala persiapan yang baik, untuk mampu memandang Kristus dengan mata rohani kita di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita sehari-hari, untuk memandang Kristus dengan mata rohani kita, dengan mata iman kita, sehingga dengan begitu kita juga boleh datang sujud dan menyembah, sembah dan puji dia. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita untuk mempersiapkan masa raya Advent dan Natal kita, untuk datang memandang Yesus di dalam mata iman kita, untuk memandang dia serta sujud menyembah dia. Tuhan memberkati. Amin.